Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 17 Agustus 2023, bertepatan dengan Hari Raya Kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Bacaan-bacaan mengajak kita untuk menyadari bagaimana kita berkontribusi kepada negara. Dalam bacaan yang pertama ditegaskan bahwa para penguasa bertanggung jawab atas rakyatnya. Sebaliknya, rakyat berkontribusi kepada negara. Pada bacaan kedua, kita diingatkan agar kita berlaku sebagai orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas, terutama bebas dari belenggu perbudakan dosa. Sedangkan pada Injil kita dengarkan bagaimana orang-orang Farisi, orang Herodian berunding untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dan jawaban Yesus, berikanlah kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya hanya mau mengajak kita semua menyadari kita sebagai warga negara tidak boleh terkotak-kotak antara warga negara dan warga gereja. Kita ingat pesan Monsinyur Albertus Gio Pranoto, kita hendaknya menjadi orang Katolik 1%, orang Indonesia 100%. Maka kita berkewajiban dan bertugas untuk mengamankan, ambil bagian di dalam kita menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka kita bertanya, sumbangan apa yang dapat kita berikan kepada negara sehingga negara kita tetap utuh, NKRI harga mati. Sebagai orang Kristiani, orang Katolik, sumbangan apa yang dapat kita berikan kepada negara? Kalau kita sebagai warga gereja hidup mentaati seluruh aturan gereja dan aturan negara, kita sudah ikut ambil bagian dalam menegakkan NKRI. Karena pemimpin-pemimpin kita ini dipilih sebagai wakil-wakil Allah untuk menjamin kebebasan dalam hidup bernegara, sehingga kita wajib membantu, mendukung gerakan NKRI harga mati. Lebih-lebih dalam situasi menjelang Pilpres dan Pileg ini, ada bahaya negara tercerai-berai, terpecah-pecah karena beda pilihan. Maka saya mengajak kita semua untuk semakin yakin menentukan pemimpin dengan beberapa kriteria. Yang harus kita pilih adalah mereka-mereka, entah partai, entah pribadi calon presiden, yang menegakkan NKRI harga mati. Tentu dengan ideologi Pancasila. Karena hanya dengan itulah kita akan mampu untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, saya mengajak apabila itu adalah seorang calon presiden, calon pemimpin, kita harus melihat
yang mengusung adalah partai yang betul-betul NKRI, nasionalis, yang bisa menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang ketiga, kita lihat rekam jejak untuk memastikan bahwa negara Indonesia tetap akan berideologi Pancasila dan NKRI harga mati. Dengan demikian, kita akan semakin mampu untuk memberikan yang terbaik untuk negara kita. Oleh karena itu, kalau kita bekerja, hendaknya kita berorientasi. Pekerjaan kita merupakan sumbangan untuk tetap menjaga NKRI harga mati. Kalau kita sudah berbuat kebaikan mengikuti aturan yang ada, itu bentuk bahwa kita adalah warga negara yang baik. Membayar pajak, ikuti aturan ini itu, bagian dari kita berikan hidup kita kepada negara 100% dan juga kepada gereja 100%. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyumbangkan hidup, pikiran, dan karya kita ini untuk Indonesia maju, untuk Indonesia tetap ideologi Pancasila, dan tetap Indonesia sebagai bagian dari negara-negara yang bebas berdaulat. Mari kita meninggalkan ego kita masing-masing dan tetap menjamin kerukunan di antara kita, sekalipun berbeda pandangan, asalkan tetap NKRI harga mati. Semoga hidup, karya, dan tindakan kita sungguh mencerminkan orang Indonesia 100%, orang Katolik 100%. Apa yang menjadi hak Allah, berikanlah kepada Allah. Apa yang menjadi hak Kaisar, berikanlah kepada Kaisar. Semoga dengan demikian kita semakin mampu untuk hidup menjadi orang Indonesia sejati, orang Katolik sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur boleh tinggal dan hidup di negeri Indonesia ini. Negeri yang kaya raya, makmur, sejahtera. Negeri yang sungguh berdaulat. Kami mohon, lindungilah bangsa kami dari rongrongan orang-orang yang ingin menjatuhkan bangsa kami. Sadarkan semua orang untuk tetap menjadikan NKRI harga mati, dan biarlah akhirnya semua orang mengalami cinta kasih-Mu. Jauhkan rasa iri, dengki, balas dendam, dan pupuklah semangat cinta kasih di antara kami, agar akhirnya dengan cara kami masing-masing memberikan sumbangan kepada negara. Semoga gereja mampu ikut ambil bagian dalam menyuburkan, mengembangkan NKRI harga mati, dan tetap menjadikan negara yang berdaulat. Bantulah umat-Mu yang sakit, semoga Kau sembuhkan. Yang punya berat Kau ringankan. Stand ekonomi Kau bantu, agar akhirnya mereka mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu ya Bapa, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya himbau, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus corona, sehingga kita boleh dengan sungguh-sungguh mencari kehendak Allah dengan menyelamatkan orang lain lewat cara kita. Semoga akhirnya kita mampu benar-benar menjadikan orang yang sungguh
mengerti kehendak-Mu. Saya ingatkan tanggal 8 adalah hari ulang tahun paroki kita, akan diadakan lomba-lomba dan pertandingan-pertandingan. Silakan untuk mengikuti dengan cermat, memeriahkan acara itu, dan memuncainya tanggal 8 itu kita akan mengadakan Ekaristi ulang tahun paroki kita. Semoga dengan itu kita semakin memiliki rasa untuk menjadikan gereja sebagai bagian hidup kita. Terima kasih untuk semua sumbangan penjenengan, pemikiran, dana, dan juga doa-doa untuk gereja, sehingga gereja tetap lestari, tetap memerintahkan Tuhan dalam hidupnya. Semoga akhirnya dengan seluruh tenaga kita, gereja kita mampu berkiprah di tengah-tengah dunia. Dan kita bertanya, apa yang dapat saya berikan untuk negara dan untuk gereja? Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.